Kortris Komputer. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri Murgianto, Bu Tiara Husnul, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok samaan diferensial lanjut. Di sini kami berempat, saya sendiri Manuel Kevin, ada Namira Andrea Artawijaya, ada Fitra Naufal, dan Aulia Febrianti. Di sini kami eh, model yang kami cek itu adalah permodelan dan penyelesaian PDL pertumbuhan populasi dengan faktor daya dukung menggunakan metode solusi deret. Ini adalah salah satu metode yang udah kita pelajarin di beberapa pertemuan sebelum UAS. Untuk tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial lanjut dan ini ada data diri kami. Oke, untuk dari pendahuluan dulu, latar belakangnya itu kami melihat fenomena yang dijumpai gitu loh dari kehidupan sehari-hari dan yang kami fokuskan itu adalah pertumbuhan pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi kita tuh membentuk prediksi jumlah penduduk berdasarkan beberapa jumlah penduduk yang awal gitu. Jadi secara matematis kita gunakan persamaan diferensial ini. Salah satu model yang dipakai itu adalah model pertumbuhan logistik yang mempertimbangkan faktor daya dukung lingkungan. Dalam mata kuliah PDL, kita juga bisa menyelesaikan model semacam ini dan dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu yang akan kita pakai adalah metode solusi deret. Metode ini akan memberikan hasil pendekatan yang cukup akurat pada waktu awal dan mudah dianalisis secara matematisnya. Nah, ini untuk rumusan masalah dan tujuan penulisannya. Kita ingin mengecek dulu model matematikanya seperti apa. Setelah itu kita melakukan penyelesaian terhadap solusi deretnya. Baru kita interpretasi hasil dari solusi deret pertumbuhan populasi tersebut secara matematis dan kontekstual. Oke, selanjutnya untuk ada bab 2 pembahasan landasan teori boleh Namira untuk menjelaskan. Pada landasan teori ada bersamaan diferensial, model pertumbuhan populasi logistik, dan metode solusi deret. Persamaan diferensial ini adalah persamaan yang melibatkan fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi dan turunannya dalam beberapa orde. Persamaan diferensial ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memodelkan fenomena yang melibatkan perubahan terhadap waktu, bersifat dinamis, dan melibatkan laju perubahan. Salah satunya yaitu adalah pertumbuhan populasi. Untuk model pertumbuhan logistik ini, model pertumbuhan logistik merupakan pengembangan dari model eksponensial, di mana model pertumbuhan eksponensial ini mengasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Model pertumbuhan logistik memasukkan faktor pembatas berupa daya dukung lingkungan. Karena itu, model logistik ini mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu jumlah populasi akan mendekati kesetimbangan, di mana jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama, sehingga grafiknya mendekati konstan. Bentuk sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakumulasi asumsi ini adalah dP per dt sama dengan RP kali 1 min P per K. Dengan PT adalah jumlah fosil pada waktu T, R adalah laju pertumbuhan, K adalah daya dukung lingkungan analitik kesetimbangan. Lalu selanjutnya, metode solusi deret yaitu metode penyelesaian persamaan diferensial yang akan kami gunakan dengan menyatakan solusi dalam bentuk deret Taylor sekitar satu titik tertentu. Metode ini memberikan solusi pendekatan yang baik di sekitar kondisi awal. Baik, untuk langkah-langkahnya berikut akan dijelaskan oleh Fitran dulu pertama. Lalu. Oke, di sini pada slide ini kita membahas pembentukan model persamaan diferensial dan pendekatan solusi menggunakan deret Taylor pada model pertumbuhan logistik. Yang pertama pada bagian 2.2 ini kita memodelkan pertumbuhan populasi dengan keterbatasan lingkungan menggunakan persamaan diferensial logistik dengan rumus itu dP per dt sama dengan RP dalam kurung 1 min P per K. Di sini PT menyatakan jumlah populasi pada waktu T dan R adalah laju pertumbuhan intrinsik dan K merupakan kapasitas dukung lingkungan. Kondisi awal yang digunakan adalah P0 sama dengan P0, yaitu populasi awal pada waktu 0. Selanjutnya, pada bagian 2.3, kita mengasumsikan solusi persamaan diferensial ini dalam bentuk deret Taylor di sekitar T sama dengan 0. Solusi dituliskan sebagai PT sama dengan A0 plus A1T plus A2T kuadrat plus
A3 T pangkat 3 dan seterusnya. Dari kondisi awal P0 sama dengan P0 langsung diperoleh bahwa koefisien pertama yaitu A0 sama dengan P0. Kemudian pada bagian 2.4 kita menurunkan fungsi PT terhadap waktu. Turunan pertama ini menghasilkan dengan rumus dp per dt sama dengan A1 plus 2A2T plus 3A3T pangkat 2 dan seterusnya. Turunan ini kemudian disubstitusikan kembali ke dalam persamaan diferensial logistik. Dengan langkah ini, kita dapat menghubungkan koefisien deret Taylor dengan parameter model yaitu R, K, dan P0. Terakhir, pada bagian 2.5, kita menentukan nilai koefisien deret dengan cara membandingkan koefisien suku-suku yang memiliki pangkat T yang sama. Dari proses ini diperoleh bahwa A1 sama dengan R P0 dalam kurung 1 min P0 per K. Dan A2 sama dengan R pangkat 2 P0 per 2 dalam kurung 1 min P0 per K dalam kurung 1 min 2PO per K. Dengan demikian, solusi populasi dapat didekati menggunakan dari Taylor. Dan setiap koefisien mencerminkan pengaruh laju pertumbuhan serta keterbatasan lingkungan terhadap dinamika populasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Aulia. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian 2.6, yaitu solusi deret pendekatan. Pada bagian ini, kami menggunakan metode Deret-Taylor untuk memperoleh solusi pendekatan dan persamaan diferensial logistik. Deret-Taylor dipilih karena metode ini memungkinkan kita mendekati solusi serta fungsi di sekitar suatu titik tertentu, khususnya di sekitar kondisi awal. Dalam penelitian ini, kami membatasi pengembangan Deret-Taylor hingga orde 2, sehingga solusi yang diperoleh dapat dituliskan sebagai berikut. PT yaitu P0 plus R kali P0 dalam kurung 1 min P0 per K dikali T tambah R kuadrat P0 per 2 kali dalam kurung 1 min P0 per K dikali dalam kurung 1 min 2 P0 per K kali T kuadrat. Di mana P0 menyatakan populasi awal, R adalah laju pertumbuhan populasi, dan K adalah daya dukung lingkungan. Karena kita melihat di sini hanya menggunakan hingga orde 2, maka solusi ini bersifat pendekatan lokal, sehingga akurasinya paling baik pada waktu yang dekat dengan kondisi awal. Selanjutnya, setelah memperoleh solusi pendekatan menggunakan deret Taylor, kita bisa ke bagian 2.7, yaitu perbandingan solusi deret dengan solusi eksak. Solusi eksak dari persamaan diferensial logistik ini dapat diperoleh secara analitik dan dinyatakan dengan persamaan berikut. PT sama dengan K per 1 plus dalam kurung K min P0 per P0 dikali E pangkat min RT. Nah, solusi eksak ini memberikan gambaran pertumbuhan populasi yang realistis, yaitu populasi meningkat secara bertahap dan kemudian mendekati nilai maksimum, yaitu daya dukung lingkungan K. Berbeda dengan solusi deret, solusi eksak ini berlaku untuk sebuah rentang waktu, untuk seluruh rentang waktu, dan tidak terbatas hanya di sekitar kondisi awal. Untuk mempermudah analisis, kita membandingkan kedua solusi tersebut dalam bentuk grafik yang ditampilkan pada gambar 1. Berikut bisa terlihat. Kita lanjut ke analisisnya. Berdasarkan grafik, solusi deret dapat memberikan pendekatan yang sangat baik terhadap solusi eksak pada waktu awal. Namun, untuk waktu yang lebih besar, solusi deret mulai menyimpang karena metode deret-Taylor hanya berlaku secara lokal. Solusi eksak menunjukkan bahwa populasi secara bertahap mendekati daya dukung lingkungan K. Dengan demikian, solusi deret-Taylor ini digunakan sebagai pendekatan awal atau estimasi jangka pendek, sehingga solusi eksak lebih tepat digunakan untuk analisis jangka panjang. Demikian penjelasan untuk bagian 2.6 hingga 2.8. Selanjutnya, kesimpulan bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita tinggal mengambil kesimpulan dari semuanya. Jadi pembahasan yang kita udah lakukan, kita menyimpulkan bahwa pertumbuhan populasi ini tuh sumber daya yang dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial logistik ini. Dan model ini tuh menggambarkan kondisi populasi awal yang tumbuhnya cepat, habis itu lama-lama melambat. Sampai akhirnya stabil pada batas daya dukung lingkungannya. Nah, dari persamaan diferensial logistik kita
menggunakan metode solusi deret yang memberikan hasil pendekatan yang cukup baik pada waktu awal. Tadi kan di gambar juga terlihat. Di awal tuh eh, tipis gitu sama solusi eksaknya. Tapi semakin besar waktu, semakin jauh malah menyimpang dari solusi eksaknya, sehingga bisa dibilang metode ini kurang efektif untuk analisis jangka panjang. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa metode logistik ini tuh realistis dalam menggambarkan pertumbuhan populasi, sedangkan metode solusi deret cocok digunakan untuk analisis awal dengan interval waktu yang terbatas. Dan secara keseluruhan, model ini merupakan model yang relevan dan realistis untuk menggambarkan pertumbuhan populasi dengan sumber daya yang terbatas. Oke, yang terakhir ini untuk daftar pustaka yang kami pakai ada 4. Ada dari eh, Boyce 2017, dari Murai 2002, ada Zil dari 2018, dan juga ada Brown dari 1993. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.